Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Oktavinda dengan NIM 2009-1030-2003. Di sini mari kita membaca bersama dan mendiskusikan substansi bab ketiga. Yang poin A, menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Untuk lebih lanjutnya, beberapa definisi negara yang lain yaitu yang pertama menurut Aristoteles, negara ialah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Menurut Jane Bodin, negara itu adalah suatu persekutuan daripada keluarga-keluarga dengan segala kepentingan yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Sedangkan menurut Hugo de Groot atau Grotius, negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Menurut Blanskly mengatakan negara sebagai diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu. Sedangkan menurut Hansen Kelsen, negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Menurut Harold Lasky, negara sebagai suatu organisasi paksaan atau coercive instrument. Sedangkan menurut Woodrow Wilson, negara merupakan rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu atau a people organized for law within a definite territory. Kemudian Diponolo juga menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu yang pertama unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritori. Yang B unsur manusia atau umat, yaitu masyarakat, rakyat atau bangsa. Dan unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Kemudian berbicara tentang negara dari perspektif tata negara, paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan negara dalam keadaan diam yang fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. Sedangkan yang kedua yaitu pendekatan negara dalam keadaan bergerak yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Kemudian konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia, antara lain, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang terdapat pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga, dengan bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan, bukan negara serikat. Kemudian konsep negara Republik Indonesia sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Demikian pula dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional, bukan demokrasi rakyat seperti yang terdapat pada konsep negara komunis. Di sisi lain, pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia sejalan dengan sila kedua Pancasila. Hal tersebut ditegaskan oleh Atmojo bahwa konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan 3 unsur, yaitu Pancasila, hukum nasional, dan tujuan negara. Yang kedua, konsep tujuan negara. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Yang ketiga yaitu konsep dan urgensi dasar negara. Dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Sehingga kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan. Karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen, sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel. Dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan kepentingan di antara sesama warga dalam masyarakat. Nah, dari bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Dari penjelasan saya tadi, mungkin ada yang ingin bertanya. Baik, Tiara, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tentang negara dari perspektif tata negara itu kan katanya tadi ada dua pendekatan. Nah, salah satunya itu negara dalam keadaan bergerak disebut bahwa pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Nah, pemerintahan yang paling tepat untuk sebuah negara itu seperti apa ya? Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tiara. Pemerintahan yang paling tepat untuk sebuah negara itu yang pemerintahan yang fokus kajian utamanya kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik penyelenggaraan lembaga di pusat maupun di daerah. Nah, fokus pengkajian tersebut dilakukan dengan melalui pendekatan negara dalam keadaan bergerak. Jadi, hal tersebut dapat membuat pemerintahan menjadi lebih tepat untuk sebuah negara itu sendiri. Begitu. Apakah ada tanggapan? Baik, sudah jelas. Terima kasih, Diana. Sama-sama. Kemudian substansi yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Ida Martus Hiremi dengan NIM 2009-1030-2130 akan menjelaskan mengenai poin B, menanya alasan diperlakukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Setiap orang pasti bertanya-tanya, termasuk kalian kan, benarkah Pancasila itu diperlukan sebagai dasar negara? Dan apa buktinya jika Pancasila itu perlu dijadikan dasar negara Indonesia? Ada analoginya. Nah, seperti apakah Anda mempunyai kendaraan? Apa yang harus Anda lakukan jika tidak ada jalan yang dapat dilalui? Ya, Pancasila seperti jalan aspal yang memberikan arah kemana kendaraan itu dapat dibawa tanpa ada kerusakan. Berbeda dengan jalan yang tidak diaspal, meskipun kendaraan dapat berjalan tetapi dalam waktu yang singkat kendaraan Anda akan cepat rusak. Oleh karena itu, Pancasila merupakan pandangan hidup yang dan kepribadian bangsa yang nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan terwujudnya dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa menurut Mujahidin 1992. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berbeda dalam suatu keseragaman yang kokoh. Lalu, bagaimana dengan kesimpulannya, dengan peraturan yang berlandasan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lalu bagaimana dengan pemerintah? Sebagai penyelenggara negara seharusnya lebih mengerti pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dan harus menjadi panutan negara lain agar masyarakat meyakini bahwa Pancasila hadir di tiap hembusan nafas bangsa ini, yang sejalan dengan ideologi sila keempat yang menuntut konsekuensi logis, yaitu dari UUD Undang-Undang Dasar harus mengandung kewajiban pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat. Pokok pikiran alemnya keempat ini dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan asas moral bangsa dan negara menurut Beckley 2010. Itu saja yang saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Saya berikan waktu dan tempat untuk para penanya. Silakan. Baik, untuk
Diana Oktavindas, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, menurut Anda, apakah pemerintah saat ini sudah pantas menjadi panutan negara lain agar masyarakat meyakini bahwa Pancasila hadir di setiap hembusan nafas bangsa? Dan berikan alasannya. Ya, kalau menurut saya itu belum, karena masih cukup banyak para wakil rakyat atau pihak pemerintahan yang ada di Indonesia masih melanggar hukum, semisal melakukan korupsi, masih terjadi penyuapan, dan masih banyak yang tidak taat peraturan yang ada di Indonesia. Dengan begitu, makna dari Pancasila ternodai dengan sikap dan perilaku mereka yang masih belum pantas sebagai panutan negara lain. Meskipun isi dari Pancasila sudah baik, tapi jika pemerintah tak mencontohkan dari tiap-tiap Pancasila itu, maka sia-sia penciptaannya untuk meyakinkan masyarakat luas. Seperti itu. Apakah ada feedback? Sudah cukup, jawabannya cukup memuaskan. Terima kasih. Baik. Untuk penanya selanjutnya saya persilakan. Mungkin atau ada tanggapan dari teman-teman semua terkait poin B? Kan nggak ada penanya selanjutnya, mungkin saya cukupkan untuk poin B ini. Saya berikan kepada rekan saya untuk poin C, untuk poin berikutnya yang C. Perkenalkan, nama saya Intan Ladona dengan NIM 2109103011086. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggali sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Next. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara terdapat pada pembukaan undang-undang, juga terdapat pula dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998. Selain itu juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara. Jadi penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yaitu merupakan sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Pancasila ini ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa Indonesia, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sendiri. Next. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Pada sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang dilaksanakan di Gedung Chuo Sang-in atau sekarang bisa disebut sebagai Gedung Pancasila. Yang diketahui oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Pada sidang dilaksanakan, Dr. Rajiman Wedyodiningrat meminta agar anggotanya untuk merancang konsep yang diwakili oleh Dr. Muhammad Yamin dan Supomo yang mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara, dan kemudian disusul oleh pendapat dari Insinyur Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 dengan menggunakan bahasa Belanda.
Pancasila sendiri dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada 8 Agustus 1945. Pada mulanya, pembukaan direncanakan pada tanggal 22 Juni 1945 yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Tetapi Pancasila telah lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang didirikan yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 dalam rapat BPUPKI. Pancasila sendiri yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara didirikan. Oleh dengan itu, dapat disimpulkan bahwa jelas kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi bangsa Indonesia sendiri. Next. Yang ketiga, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber sosiologis Pancasila itu sebagai dasar negara yang telah berkarakter dalam kehidupan masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai ketuhanan dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan dapat ditemukan dalam hal saling menghargai, menghormati, dan tidak bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Hal ini dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualitas harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang kelima terakhir, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi. Hal ini dapat ditemukan dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, dan tidak menyolok atau berlebihan. Dari sumber sosiologis Pancasila tersebut, bahwa keadilan sosial setidaknya dapat memberikan pengaruh pada usaha menemukan cita negara bagi bangsa Indonesia sendiri yang akan membentuk negara dengan struktur sosial asli Indonesia. Next. Dan yang keempat, sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Dalam pasal 1 ayat 2 dan di dalam pasal 36A serta pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia sendiri. Bagi setiap warga negara yang berkiprah dan infrastruktur politik atau sektor masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan media massa, maka Pancasila menjadi kaidah panutan dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik sendiri. Baik. Dari penjelasan tadi, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kepada Ida Matusilmi, bisa disampaikan pertanyaannya? Ya, baik, terima kasih Kak Intan. Nama saya Ida Matusilmi dengan NIM 2009 1030 2130. Izin bertanya, di sumber sosiologis Pancasila
dari dengan dasar negara menjelaskan sila-sila Pancasila secara sosial kemasyarakatan kan. Nah, pertanyaan saya itu, tidak semua warga itu kan taat untuk meyakini di beberapa sila Pancasila. Maka gimana sih sikap Anda kepada mereka yang tidak meyakini sila Pancasila yang dapat memicu dampak negatif secara sosial di masyarakat lain? Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya tangkap dari pertanyaan Ida Matusilmi. Pertanyaannya saya ringkas, bagaimana sikap Anda kepada mereka yang tidak meyakini nilai-nilai pada Pancasila yang dapat memicu dampak negatif secara sosial pada masyarakat lain. Izin menjawab, menurut saya sendiri, sikap saya sebagai warga negara yang baik bisa menyikapi hal itu dengan bisa menyikapi suatu masalah tidak terpaku terhadap keegoisan diri sendiri. Membuat saya belajar bahwa orang lain pun harus memiliki sebuah kesadaran bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang berpedoman terhadap Pancasila memiliki nilai-nilai Pancasila yang benar-benar harus diterapkan pada kehidupan bermasyarakat. Kemudian apabila ada kelompok sosial yang tidak meyakini nilai-nilai tersebut, maka kita harus merangkulnya dan memberikan keyakinan seperti perilaku mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri contohnya sebagai kita menjadi masyarakat Indonesia yang baik, seperti taat aturan yang ada di lingkungan sekitar. Karena masyarakat lain pun tidak akan melakukan penerapan Pancasila tanpa adanya contoh dari kita sendiri. Begitu. Apakah jawaban saya bisa diterima atau ada sanggahan dari teman-teman yang lain? Baik, kalau menurut saya sudah saya terima, dan maka dari itu sebagai warga negara yang baik kita harus menjadi contoh yang baik pula untuk masyarakat lainnya, seperti itu ya poinnya. Baik, terima kasih Kak Intan udah menjawab pertanyaan saya. Iya, sama-sama. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi atau tanggapan, maka saya cukupkan diskusi ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfi Hoirunisa dengan NIM 200910302061. Mari kita membaca bersama dan mendiskusikan materi tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah digali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia, akhirnya pada 1 Juni 1945, Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan bersumber budaya, adat, istiadat, dan agama sebagai tonggaknya, nilai-nilai Pancasila diyakini kebenarannya dan senantiasa melekat dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Setelah dibacakannya teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun sejak November 1945 sampai menjelang ditetapkannya dekret Presiden pada 5 Juli 1959, pemerintah Indonesia mempraktikkan sistem demokrasi liberal.
Setelah dilaksanakan dekret presiden, Indonesia kembali diganggu dengan munculnya paham lain atau komunis, sehingga terjadilah peristiwa pemberontakan G30S PKI 1965 yang menjadi pemicu berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno yang digantikan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkan ketetapan MPR nomor 2 yang dibuat oleh MPR tahun 1979 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Namun pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara. Sehingga pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang mengakibatkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden. Kemudian pada tahun 2004 sampai sekarang berkembang gerakan para akademisi dan pemerhati serta pecinta Pancasila yang kembali menyuarakan Pancasila sebagai dasar negara melalui berbagai kegiatan seminar dan kongres. Hal tersebut ditujukan untuk mengembalikan eksistensi Pancasila dan membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, serta menegaskan Pancasila sebagai dasar negara guna menjadi sumber hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian nomor 2, argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap unsur-unsur kehidupan bernegara, yaitu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Tantangan yang melanda bangsa Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut. Dilihat dari kehidupan bermasyarakat, terjadi kegamangan dalam kehidupan bernegara dalam era reformasi ini karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat, termasuk digulirkannya ekonomi daerah yang seluas-luasnya di satu pihak dan di pihak lain. Masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegarawanan. Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara masif serta sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi para aparatur negara. Sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau menanggapi, saya persilakan. Oke, baik, kepada Saudari Intan, saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, izin bertanya kepada Ufi, mengapa pada tahun 1998 terjadi gerakan reformasi yang sehingga Presiden Soeharto berhenti dari jabatan presidennya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya mengapa pada tahun 1998 terdapat gerakan reformasi sehingga Presiden Soeharto berhenti dari jabatan presidennya. Nah, jadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto itu kepemimpinan beliau dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme kapitalisme dalam mengelola negara. Presiden Soeharto akhirnya
didesak oleh rakyat Indonesia untuk menyudahi pemerintahan yang dipimpin olehnya karena dinilai otoriter dan juga tidak mampu mengatasi krisis moneter yang terjadi pada saat itu. Krisis moneter juga menjadi salah satu dari beberapa faktor yang melatar belakangi runtuhnya kekuasaan Soeharto di era Orde Baru yang telah bertahan selama 32 tahun. Jadi ekonomi jatuh dan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintah hilang, sehingga hal tersebut memicu rakyat melakukan gerakan reformasi dengan membuat aksi demo besar-besaran dan kerusuhan terjadi di mana-mana. Jadi dari jawaban tersebut, apakah ada feedback dari Intan atau sudah cukup jelas? Baik, jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, jika memang dirasa sudah cukup, maka saya akhiri dan saya persilahkan ke pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Tiara Sulis dengan NIM 20091030302057. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk membaca bersama dan juga berdiskusi tentang materi mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu adalah esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Poin A yaitu Pancasila sebagai dasar negara menurut pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Di sisi lain, pada penjelasan pasal 2 tersebut dinyatakan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi itu memuat peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila itu merupakan substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan Pancasila yang menyimpang dan pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara tidak sah atas pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin B yaitu adalah urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara itu dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu institusional atau kelembagaan dan human resource atau personal sumber daya manusia. Demikian pula halnya pada tahap implementasi yang harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip good government, antara lain transparan, akuntabel, dan fairness, sehingga akan terhindar dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan warga yang berkiprah pada bidang bisnis harus menjadikan Pancasila itu sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan free fight liberalisme, tidak terjadi juga monopoli dan monopsoni, serta warga negara yang bergerak dalam bidang organisasi kemasyarakatan dan bidang politik atau infrastruktur politik. Pancasila sebagai dasar negara itu mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila itu harus menjadi landasan dan pedoman dalam bentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan perundang-undangan. Yang selanjutnya yaitu adalah poin kedua, hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan RI. Setelah proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945, kemudian keesokan harinya itu, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, disusun suatu naskah Undang-Undang Dasar Negara yang di dalamnya memuat pembukaan. Di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 itu tepatnya pada alinea ketiga terdapat
pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia. Maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Salah satunya yaitu berbunyi pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dan adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan. Dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur dengan berdasarkan atas kerohanian Pancasila. Poin ketiga yaitu adalah hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Notonegoro menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar itu tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya itu masih ada dasar-dasar pokok bagi Undang-Undang Dasar yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental atau Stats Fundamental Norm. Hubungan Pancasila dengan pembukaan 1945 itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu memenuhi syarat unsur mutlak sebagai Stats Fundamental Norm. Yang kedua yaitu adalah Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai Stats Fundamental Norm. Pada poin keempat yaitu adalah penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI 1945. Pancasila itu merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Stats Fundamental Norm. Apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah Pancasila merupakan asas kerohanian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Stats Fundamental Norm. Yang kedua yaitu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikristalisasikan dalam wujud pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga yaitu adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terjelma dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Lalu dalam kaitannya dengan penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945, perlu diingat kembali bahwa terdahulu itu merupakan prinsip bahwa Pancasila itu merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen dalam arti secara ilmiah akademis, terutama menurut ilmu hukum, tidak dapat diubah karena merupakan asas kerohanian atau nilai inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kaidah negara yang fundamental. Lalu untuk poin terakhir atau poin kelima yaitu adalah implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Yang pertama yaitu adalah bidang politik. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat ditransformasikan melalui sistem politik yang bertumpu pada asas kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi. Mengacu pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, implementasi asas kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia baik pada sektor suprastruktur maupun infrastruktur politik dibatasi oleh konstitusi. Hal inilah yang menjadi hakikat dari konstitusionalisme yang menempatkan wewenang semua komponen dalam sistem politik diatur dan dibatasi oleh Undang-Undang 1945 dengan maksud agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh siapapun. Yang selanjutnya yaitu adalah bidang sosial budaya. Selo Soemarjan dalam Osman dan Alvan itu mengatakan bahwa kebudayaan suatu masyarakat itu dapat berkembang. Mungkin perkembangannya itu berjalan lambat seperti yang terjadi dalam masyarakat pedesaan.
yang kurang sarana atau berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat lain. Mungkin juga perkembangannya tersebut sangat cepat, bahkan sering terlampau cepat, seperti yang terjadi pada masyarakat kota. Perkembangan budaya itu didorong oleh aspirasi masyarakat dengan bantuan teknologi. Lalu selanjutnya yaitu adalah bidang hankam. Wujud keikutsertaan warga negara dalam bela negara itu dalam keadaan damai banyak bentuknya. Aplikasi jiwa pengabdian sesuai profesi pun termasuk bela negara. Semua profesi merupakan medan juang bagi warga negara dan bela negara sepanjang dijiwai semangat pengabdian dengan dasar kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Misalnya, dalam bidang pendidikan dapat lahir pahlawan pendidikan. Dalam bidang olahraga dikenal sebagai istilah pahlawan olahraga. Demikian pula dengan bidang ekonomi, teknologi, kedokteran, pertanian, dan lain-lain itu dapat lahir pahlawan-pahlawan nasional. Demikian pula halnya dengan pembayaran pajak. Mereka juga pahlawan karena mereka itu telah menyerahkan sebagian dari penghasilan dan kekayaan untuk membantu negara membiayai. Lalu kelangsungan hidup bangsa dan negara itu bukan hanya tanggung jawab dari TNI dan Polri, melainkan juga merupakan tanggung jawab seluruh warga negara. Ibaratnya negara Indonesia itu merupakan sebuah rumah kita. Nah, jadi yang bertanggung jawab untuk keselamatan rumah dengan segala isinya itu adalah seluruh anggota rumah, seluruh anggota keluarga yang memiliki rumah tersebut. Lalu selanjutnya pada bidang ekonomi, pandangan Mubiarto dalam Osman dan Alvan itu mengenai 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu kepada nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut. Pada sila pertama, roda perekonomian itu digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan juga moral. Untuk sila kedua, itu ada kehendak kuat dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial. Atau biasa pemerataan sosial atau disebut sebagai egalitarian sesuai dengan asas-asas kemanusiaan. Untuk sila yang ketiga yaitu adalah prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Hal ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Untuk sila keempat yaitu kooperasi merupakan soko guru perekonomian yang merupakan bentuk saling konkret dan usaha bersama. Lalu untuk sila kelima yaitu adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan dan juga membaca kita bersama. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan raise hand. Baik, di sini ada Mbak Ulfi. Apa yang ingin Mbak Ulfi tanyakan kepada saya? Silahkan. Oke, izin bertanya. Jadi pada poin B tadi tentang urgensi Pancasila sebagai dasar negara ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan 2 pendekatan, yaitu institusional atau kelembagaan dan human resources atau sumber daya manusia. Bisa dijelaskan apa maksud dari kedua pendekatan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ulfi atas pertanyaannya. Jadi, institusional atau kelembagaan itu merupakan membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sementara untuk human resource terletak pada 2 aspek, yaitu orang-orang yang memegang jabatan dalam pemerintahan atau aparatur negara yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan
dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab, sehingga formulasi kebijakan negara itu akan menghasilkan kebijakan yang mengajawantahkan kepentingan rakyat. Seperti itu. Apakah kurang jelas? Oke, sudah jelas dari penjelasannya. Terima kasih. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Karena sepertinya tidak ada yang raise hand lagi, maka diskusi kita kali ini saya cukupkan ya. Sekian diskusi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.